Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Adi Dewi dan Priantoro dengan NIM 195-032 Matmat 027. Mari kita belajar bersama tentang apa itu mesin bubut. Pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah alat mesin yang mengeluarkan material yang tidak diinginkan dari benda kerja yang berputar berupa chips dengan bantuan alat yang menembus benda kerja dan dapat digerakkan jauh ke dalam benda kerja. Mesin bubut adalah salah satu peralatan mesin yang paling serbaguna dan banyak digunakan di seluruh dunia. Selanjutnya ada fungsi utama mesin bubut. Fungsi utama mesin bubut adalah untuk menghilangkan logam dari suatu pekerjaan untuk memberikan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Mesin bubut memiliki banyak fungsi dalam berbagai bidang, diantaranya adalah pengerjaan logam, pemindalan logam, thermal spraying dalam industri otomotif terutama di poros engkol, pembubutan kayu, operasi pembubutan kaca untuk membentuk ulir sekrup, juga digunakan untuk pemulihan suku cadang dan banyak lagi. Selain itu, mesin bubut banyak digunakan di berbagai bidang. Industri lainnya seperti industri tekstil, pembangkit energi, pertahanan, medis, plastik, aerospace, otomotif, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip kerja mesin bubut. Sederhananya, prinsip kerja mesin bubut membuang bagian benda kerja untuk mendapatkan bentuk tertentu, di mana benda kerja tersebut berputar dengan kecepatan tertentu seiring dengan proses input yang dilakukan oleh suatu alat yang bergerak sejajar sumbu rotasi dari benda kerja. Selanjutnya ada bagian utama mesin bubut. Yang pertama itu ada headstock atau kepala tetap. Headstock merupakan tempatnya transmisi gerak yang mengatur putaran yang dibutuhkan saat proses pembubutan. Headstock difungsikan sebagai dudukan cuk dan spindle, pengaturan kecepatan putaran spindle, tempat perlengkapan gearbox, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tailstock atau kepala lepas. Tailstock digunakan untuk menyangga benda kerja yang panjang, kedudukan cuk bor, lemer, dan untuk proses pemesinan bubut tirus di mesin bubut. Yang ketiga yaitu ada tool post atau tempat pahat. Tool post adalah tempat rumah pahat digunakan sebagai tempat dudukan pahat bubut dengan menggunakan pemegang pahat. Yang keempat yaitu ada spindle. Spindle difungsikan sebagai tempat pemasangan benda kerja untuk proses penyayatan. Terdapat dua macam spindle yaitu spindle rahang 3 dan spindle rahang 4. Yang kelima yaitu ada lead screw atau ulir pembawa. Lead screw ini adalah poros bal ulir panjang yang terletak sedikit di bawah dan sejajar dengan tepian, memanjang dari kepala tetap ke ekor tetap, dihubungkan oleh roda gigi pada kepala tetap, dan rotasi dapat dibalik, menempel ke kereta dan digunakan sebagai kabel pemandu untuk membuat benang saja dan dapat dilepas saat digunakan. Yang keenam yaitu ada fed rod atau poros penjalan. Fed rod terletak di bawah ulir pengarah yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari gearbox cepat untuk menggerakkan mekanisme geladak ke arah melintang atau membujur. Yang ketujuh ada carriage atau eretan. Carriage tersebut terdiri dari eretan, tempat pahat, dan apron. Untuk menahan beban dan mengarahkan pahat potong eretan atau carriage haruslah memiliki struktur yang kuat. Yang ke-8 yaitu ada bed atau alas mesin. Bed atau alas ini berfungsi untuk kedudukan eretan atau carriage. Alas mesin merupakan bagian rangka utama mesin bubut yang di atas kerangka tersebut carriage serta headstock bertumbuh serta bergerak. Adapun alur alas mesin berbentuk V, rata atau datar. Yang ke-9 yaitu ada gearbox atau lemari roda gigi. Gearbox atau roda gigi ini berfungsi untuk mentransmisikan daya dari spindle ke skrup utama pada kecepatan yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu ada cuk. Cuk pada dasarnya digunakan untuk menjepit benda kerja, khususnya yang panjangnya pendek dan diameter besar atau bentuknya tidak beraturan yang tidak dapat dipasang dengan nyaman di antara pusat. Jenis-jenis mesin bubut. Pertama, mesin bubut horizontal. Kedua, mesin bubut tugas berat. Ketiga, mesin bubut senter. Keempat, mesin bubut turret horizontal otomatis. Kelima, mesin bubut turret vertikal. Keenam, mesin bubut kepala. Ketujuh, mesin bubut korsel. Ke-8 mesin bubut penyalin, ke-9 mesin bubut pencekam vertikal stasiun majemuk, ke-10 mesin bubut revolver atau pistol, dan yang ke-11 mesin bubut otomatis. Alat perlengkapan mesin bubut. Yang pertama, pahat bubut. Pahat bubut digunakan untuk memotong atau menyayat benda kerja. Pahat dijepit dan dipasang pada tool post. Proses pemasangan dari pahat bubut adalah dipasang dengan jarak setinggi senter, jenis pahat dengan logam keras atau baja yang terpasang pada tangganya. Yang kedua ada alat pencekam benda kerja. Alat pencekam benda kerja berfungsi sebagai penjepit benda kerja seperti drive plat, plat membawa rata, pencekam 3 rahang, dan pencekam 4 rahang. Yang ketiga yaitu ada senter.
Senter berfungsi untuk menahan suatu titik pada poros dari kedua ujung benda kerja, di mana kedua ujung benda kerja tersebut sedikit dibor untuk menempatkan ujung senter, di mana senter ini memungkinkan untuk dikerjakan dengan mesin bubut berbentuk tirus atau lurus. Yang keempat yaitu ada eretan. Eretan dipasang bersama-sama plat pembawa dengan maksud untuk membawa serta benda kerja supaya ikut berputar seirama sumbu mesin. Yang kelima itu ada penyangga. Penyangga berperan dalam pengerjaan batang blade yang panjang untuk menyangga benda kerja supaya tidak melengkung ke bawah sehingga tetap lurus garis sumbu. Dan yang terakhir itu ada kartel. Kartel adalah alat yang digunakan untuk membuat lekukan-lekukan kecil pada benda kerja agar tidak licin pada saat dipegang dengan tangan sebagai penopang. Macam-macam pekerjaan mesin bubut: membubut lurus, membubut tirus, membubut eksentris, membubut alur, memotong benda kerja, mengebor pada mesin bubut, membubut dalam, membubut profil, mengkartel, dan yang terakhir membubut ulir sekrup. Yang terakhir yaitu ada kelebihan dan kekurangan mesin bubut. Kelebihan mesin bubut yaitu yang pertama, mesin bubut adalah produk berkualitas tinggi yang menghasilkan produk akhir berkualitas tinggi. Yang kedua, pembubutan pada mesin bubut dapat dilakukan dengan kecepatan sangat tinggi, terutama pada mesin bubut otomatis dan CNC. Yang ketiga, menghemat waktu. Karena kecepatan dan presisi yang tinggi dapat menghemat banyak waktu namun menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah hemat biaya. Mesin bubut membantu mengurangi biaya pemesinan karena lebih sedikit operator yang dibutuhkan untuk pemesinan. Kekurangan dari mesin bubut yang pertama yaitu biaya awalnya sangat tinggi. Dan yang kedua, pekerja yang sangat terampil diperlukan dan persiapan pengoperasian awal. Dan yang terakhir yaitu mesin CNC tidak dapat digunakan untuk produksi kecil. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.